حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Muhammad, yang sama-sama senantiasa kita dengarkan nasihat dan fatwa-fatwanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tuan rumah yang telah sama-sama mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara kita pada malam hari ini. Dan tentunya selanjutnya kepada Bapak Ibu para keluarga besar, anggota perwiritan keluarga. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa sama berkumpul kembali dalam suasana keakraban keluarga besar. Setelah selesai makan tadi, kita lanjut acara pengajian. Nah, karena acara ini dilaksanakan setelah makan, jadi dapat betonang-tonang kita sedikit. Jadi alhamdulillah. Jadi sebelum mau lanjut, ada pertanyaan terkhusus untuk ibu-ibu lah. Tadi gulai apa namanya? Hah? Gulai daging. Paso namanya tadi lapar. Ya betul sodak resep namanya. Jadi kami tadi dengan orang tua kami ini memang itu ya kalau makan. Jadi alhamdulillah pertama nikmatnya pada malam hari ini. Bapak Ibu para keluarga besar yang saya muliakan, selanjutnya selawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita bahwa beliau telah berkorban untuk kita, sehingga kita tahu dalam sejarah beliau meninggalkan kampung halamannya, diusir, dijauhi, bahkan diburu untuk dibunuh. Namun semangat perjuangannya sampailah ajaran agama itu di negeri kita tercinta ini. Dan beliau juga walaupun telah wafat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, beliau juga bertanggung jawab kepada umatnya mulai ketika beliau masih hidup sampai nanti di akhirat. Nabi kita bertanggung jawab kepada umatnya. Begitu besar cinta beliau kepada kita. Maka kalau kita sadar, tentu tidaklah berat bagi kita untuk senantiasa berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para keluarga besar yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat yang kita hafal singkat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kata Al-Quran, setiap yang bernyawa mereka pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa yang sudah mengambil hidup mereka akan merasakan mati.
mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, dibahas atau tidak dibahas, ingat atau tidak ingat, kita yang ada di dalam ruangan iko itu pasti akan mati. Iya Bu, entah ada yang tak mau lah kan, tak mau kali mati juga. Baca. Kenapa? Karena kita sudah mengambil hidup. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita hadir pada malam hari ini, kita yang hidup ini itu sudah hidup kakek moyang kita, datuk kita, para orang tua kita puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Mereka juga pernah terkenal, mereka juga pernah hebat, mereka juga orang, ada yang bagian ulama, ada ustadz, ada dukun, ada orang ahli pendidikan, orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang hebat, sama seperti kita hari ini. Namun ternyata batas kehidupan mereka telah selesai dan telah usai, sehingga hari ini kita ini termasuklah anak cucu cicitnya yang ditinggalkan. Kita menggantikan mereka hidup hari ini. Kemudian pun nanti puluhan mungkin atau ratusan tahun yang akan datang, kita pun akan digantikan oleh generasi kita, anak cucu cicit kita. Itu pasti. Maka sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus akan diganti generasi itu dengan generasi-generasi berikutnya sampai nanti finish dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu mari banyak-banyak kita persiapkan diri menghadapi sesuatu yang mungkin tak kita inginkan ini. Kalau seandainya ada kampung, kalau seandainya ada tempat, kalau seandainya ada obat, kalau seandainya ada alat yang bisa menghindarkan kita dari kematian, aku yakin dan percaya usaha kita hari ini pasti tujuannya untuk mendapatkan obat itu, untuk mendapatkan alat itu. Kalau ada kampung di mana ada kampung itu orang bisa lari daripada kematian, pasti kita yang tinggal di sore itu akan mencari duit sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung di mana kampung itu bisa melarikan kita daripada kematian. Tapi ternyata tak ada. Artinya apa? Kita siap-siap untuk menghadapi kematian itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dalam syair dikatakan, hidup ini laksana lampu dinding yang dinyalakan orang di malam hari. Apabila minyaknya sudah kering, maka lampu akan padam sendiri. Dihidupkan berlahan-lahan, kalau tak dimatikan inya pun akan mati sendiri. Begitu juga kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kematian sudah menjadi pasti bagi kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang masa ajal bagi seseorang, tidak bisa dia akhir-akhirkan, tidak pula bisa dimaju-majukan. Bak belayar telah sampai ke tepi, berjalan telah sampai ke tujuan, tabung penuh hitungan cukup, yang punya telah datang menjemput, janji sudah terbuat, tak bisa dimajukan, tak bisa diundurkan. Burung telah terbang, sangkar tinggal ke sangkar, terbujurlah seorang diri dihantarkan, maka amal ibadahlah yang setia mendampingi. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, itu suatu keniscayaan bagi kita. Maka ketika sampai masa ini, waktu kita diantarkan ini, maka apa kata Nabi kita?
Yatsba'ul mayyita salasah. Ketika mayat itu diantarkan menuju ke pemakamannya, didampingi oleh 3 perkara. Yatsba'ul mayyita salasah fayarji'us nani wa yabqa ma'ahu wahid. Setelah diantarkan, maka kembalilah yang 2, tinggallah yang 1. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang mendampingi mayat itu adalah keluarganya, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya, wa yabqa amaluhu. Kembali yang 2 tadi, tinggallah amalnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika telah sampai masa kita menghadap kepada Allah, keluarga menangis, anak istri menangis, orang-orang yang dicintai menangis, para pengikut kita menangis, orang-orang yang setia dengan kita menangis, orang-orang yang mendukung kita menangis. Lalu kita berlahan-lahan dikeluarkan dari rumah kita, diantarkanlah kita ke pemakaman yang terakhir. Sampai di sana, badan kita pun dimasukkan, ditimbun dengan tanah. Tak cukup demikian, tak padat dia, dipijak-pijak orang. Siapa yang memijak? Ada keluarga kita di atasnya. Ada orang-orang kampung kita, orang-orang yang dulu mencintai kita. Mereka lah yang memijak-mijak tanah, memadatkan tempat pemakaman kita itu. Setelah selesai didoakan, orang menangis, istri menangis, anak menangis, semua orang yang mencintai kita menangis, didoakan, lalu pun orang tak mau menemani kita. Jadi secinta apapun istri kepada suaminya, tak maunya tinggal di situ. Mau bu? Bu, ya betul cinta abang ambok paling ganteng. Tapi ketika di kebumian, masuklah kata Pak Imam, sama-sama yang kali amo indak. Indak kan mau. Nah, kecuali sama-sama. Sang suami gitu juga, betapa cinta dan sayangnya kepada istri, ketika dimakamkan itu mau ditimbun, suruh masuk suami, indak kan mau. Malah inyo mulai berjalan balik 7 langkah itu muka HP WhatsApp. Muka lagi, siapa calon berikutnya. Nah kan itu. Nyetopat pula alasnya budak masih kocit. Siapa menyuci celana. Nah kan itu. Menangi suami, betul menangi, tapi inyo akan mencari pengganti yang lain. Artinya apa? Kembalilah keluarga kita, kembalilah harta kita. Dulu keluarga yang kita cintai luar biasa, siang malam kita jago, kita boykan pendidikan, kita boy nafkah luar biasa. Lalu harta kita siang malam kita mencarinya, bahkan tidur malam terkadang kita tak nyenyak. Aduh harta kita yang diluwe, aduh harta kita yang belum diurus. Habis waktu kita mengurus itu. Tapi ketika kita terbaring, harta itu pun kembali, keluarga kembali, harta kembali, tinggallah amal yang dianaktiri. Apa maksud amal dianaktiri? Solat tu dulu kalau sempat waktu solat, kalau sibuk taklah. Sedekah itu datang untuk masjid itu kalau ada duit kocit, tuke 2.000, untung 2.000 gini duit kocit. Kalau ada tuke 5 rupiah dibayar. Itu pun lecet. Cai tuke yang kocit-kocit dalam dompet untuk masjid, untuk sedekah. Dianaktiri kan itu amal itu. Baca Al-Quran itu bila malam Jumat, bila takonang datuk nenek, bila ada wirid Yasin barulah dibaca. Hari-harinya apa yang paling banyak baca? Bak kita bapak tadi HP paling banyak dibaca. Nah Bapak Ibu yang semuliakan, amal yang kita anaktirikan itu baca Al-Quran kalau sempat saja, sholat kalau tak sibuk saja, sedekah yang bu saja. Yang kita anaktirikan itu dunia yang kita cari ini menjadi anak kandung.
ketika kita telah ditimbun, ternyata yang dianaktirikan tadilah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Maka oleh sebab itu, apa yang dikatakan Nabi ini, kembali yang dua, tinggallah yang satu. Yang dua kembali tadi apa Bapak Ibu? Keluarga, harta. Padahal kalau sebenarnya mampu dimanfaatkan, keluarga dan harta tadi tak kembalinya, tetap bersama kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, apabila anak Adam itu mati, terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Apa itu? Ada sedekah jariah, harta. Ada doa anak yang soleh, keluarga. Ada ilmu yang manfaat, amal perbuatan kita. Artinya sebenarnya harta tadi, keluarga tadi masih tetap bisa membantu kita kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Keluarga siapa di antaranya? Anak. Kalau anak pendidikan agama bagus, tahu itu kojo mengaji semayang, maka raganya tidak mendampingi kita di alam kubur, tetapi doanya sampai setiap hari kepada kita. Jadi itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian apalagi harta kita? Sedekahun jariyah. Jadilah orang beriman yang cerdas. Sebanyak apapun harta yang kita cari, harusnya kita bawa. Harta itu bukan tak bisa dibawa, mati bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengirim. Bawalah mati harta itu dengan cara bersedekah, berinfak ketika kita masih hidup. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 perkara ini harusnya tak meninggalkan kita ketika kita telah diantarkan di alam kubur. Keluarga kembali, harusnya keluarga itu bisa membantu. Harta kembali, harusnya keluarga itu bisa membantu. Dengan cara tinggalkan keluarga itu ilmu agama. Kirim harta itu sebelum kita masuk di kubur dengan amal sedekah dan infak. Mudah-mudahan kedatangan kita di alam kubur sudah ditunggu, ditemani oleh semua amal ibadah kita, sedekah kita, harta kita, keluarga kita. Semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Bapak Ibu para keluarga besar yang semuliakan, waktu yang sedikit ini semoga bisa memotivasi kita semakin cinta kepada agama, semakin cinta kepada petunjuk-petunjuk Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.